Salam. Atas nama Yuda Pratama ya? Ya, Yuda Pratama alamatnya di mana? saya sekarang tinggal di Desa Bukit Kijang, Namang. Bukit Kijang, Namang. Iya, Oh, asal Namang ya berarti. iya. Kira-kira tema tema ceramahnya apa hari ini? Remaja dan pemuda sebagai aset atau harapan masa depan bangsa, negara, dan agama. Wow, sepertinya menarik sekali untuk kita simak hari ini. Eski Sejati, jadi jangan kemana-mana, langsung kita dengarkan peserta ketiga kita, Yuda Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, sahabat SQ dimanapun Anda berada, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal langkah yang membawa berkah, marilah senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, Zat yang telah memberikan nikmat tiada tara. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita meminta, dan kepada Allah lah kita memohon agar selalu diberikan hidayah menjadi hamba yang merindukan kehidupan surga. Solawat bermahkota salam semoga selalu tercurah kepada buah hati Aminah, ayah Handa Fatimah, suami tercinta Siti Khadijah. Beliaulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Dewan Hakim yang saya hormati, sahabat SQ dimanapun Anda berada, remaja dan pemuda, bergegaslah menggemukkan yang kurus, mengubah yang bengkok supaya lurus. Lahirkan keindahan di tengah belantara noda dan dosa. Sudah teramat sangat manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang terpedaya, lalu terjebak dan jatuh ke dalam pelukan angkara murka. Hadirin, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah nahkoda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu yang merusak iman, yang akan menentukan apakah Al-Quran dan hadis akan tetap menjadi pedoman atau diganti dengan kitab atau buku yang tak karuan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabatku, berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan seorang hamba Allah yang doif ini akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertajuk Remaja dan Pemuda sebagai harapan bangsa, negara, dan agama. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Dewan Hakim yang saya hormati, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik adalah sigat amr. Kaidah mengatakan pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu jamaah, wajib hukumnya bagi saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Sahabat-sahabatku, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jikalau 5 kelemahan ini melekat pada diri generasi bangsa kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan sebagai penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, Indonesia Raya yang kita cintai ini, sejarah telah membuktikan, bukankah sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islaman Tenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai penggerak kemerdekaan. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stuttgiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sahabat-sahabatku, disinilah dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya remaja dan pemuda Indonesia sangat bergantung pada negara kita di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat SK dimanapun Anda berada, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, serta Dewan Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dianugerahi dengan kekuatan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat-obat di apotek terdekat. Oleh karena itu, pantas saja apabila remaja dan pemuda
sebagai generasi penerus bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Sahabat-sahabatku, setidaknya ada 5 olah yang harus kita laksanakan sebagai generasi penerus bangsa, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah kinerja agar ekonomi kuat, dan olah ekonomi agar produktivitas meningkat. Jikalau 5 olah ini atau 5 potensi ini melekat pada setiap generasi bangsa kita, saya yakin mereka akan menjadi generasi-generasi yang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Sahabat-sahabatku, bicara mengenai pemuda, ada sosok pemuda yang menjadi tauladan bagi kita semuanya. Hadirin pernah mendengarkan cerita Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang luar biasa. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang menjadi panutan pada masanya. Pemuda-pemuda pintar, pandai membela kebenaran. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Ini menjadi teladan bagi kita semuanya sebagai generasi penerus bangsa. Sahabat-sahabatku, jika nanti generasi penerus bangsa kita bobrok, maka akan bobrok pula suatu wilayah. Jika baik generasinya, maka akan baik pula bangsanya, akan baik pula wilayahnya, akan baik pula negerinya, akan baik pula negaranya. Ini memberikan kode kepada kita semuanya, kepada orang tua yang saat ini sedang mendengarkan radio SK di rumah, kepada teman-teman yang nanti akan menonton streaming ini di rumah. Hendaknya ketika kita memiliki anak, ketika kita memiliki keturunan, adik-adik, kakak-kakak kita, maka kita arahkan mereka, kita bimbing mereka menjadi generasi yang baik, generasi yang berakhlakul karimah, sehingga nantinya akan membawa perubahan yang besar bagi negara Indonesia. Sahabat-sahabatku, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak hadirin sekalian, mari kita jadikan diri ini orang-orang yang sukses, mampu mengendalikan diri dalam penempatan waktu, yang bisa mengubah pasir jadi emas, mengubah batu jadi gedung dan istana, serta memaknai setiap kejadian yang ada. Corona bukan berarti merana. Generasi bangsa kita akan terus maju dengan kemampuannya masing-masing, dengan skillnya masing-masing. Oleh karena itu, asah kemampuan kita semuanya, asah skill yang kita miliki, sehingga dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Dewan Hakim yang saya banggakan, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, iyakum binafsi, bilal hifisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.